Kementerian Dalam Negeri sudah siap untuk membentuk tim penangkal radikalisme. Seperti apa sebenarnya dasar pembentukan? Seperti apa sebenarnya indikator-indikator yang akan digunakan oleh tim ini yang nanti akan bergerak ke seluruh daerah? Kita tanyakan. Saya bersama dengan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Pak Bahtiar. Di Kementerian Dalam Negeri fokusnya soal penangkal anti radikalisme ini atau penangkal radikalisme ini dengan tim yang akan dibuat sudah sejauh mana? Jadi memang soal radikalisme di Indonesia ini adalah memang ancaman nyata gitu. Peristiwa terakhir kita lihat Pak Menko Polka misalnya ditusuk orang gitu, dan banyak peristiwa, dan kalau apalagi di media sosial ya. Banyak ujaran-ujaran yang mengarah ke sana. Nah, oleh karenanya yang kita sasar ini kan sebenarnya adalah soal satu pikiran. Nah, yang kedua adalah perilaku. Nah, memang tidak mudah. Maka ini harus memang diorganisir menjadi gerakan nasional. Satu pikiran. Bagaimana mengubah pola pikir orang yang menjadi tidak radikal, yang sejak dini. Maka peran-peran lembaga pendidikan, peran keluarga, lingkungan sosial, budaya itu sangat kuat membangun karakter orang gitu. Jadi dasar pembentukannya karena berbagai pola peristiwa. Dan ini sudah nyata kan masalah ini kan, dan nyata-nyata menjadi ancaman kebangsaan kita. Ada dasar pembentukan yang lain nggak Pak? Ada tim? Nah, selain itu memang itu juga sebagai tindak lanjut dari undang-undang sebenarnya, undang-undang penanganan konflik sosial. Jadi secara regulasi ya, memang salah satu cara kita pencegahan konflik itu, kan ini kan bentuk-bentuk konflik sosial kan banyak, ya termasuk hal-hal seperti itu. Maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, khususnya kami jajaran Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, di daerah kami punya organisasi namanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ya memang mengorganisir masyarakat, membantu namanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Jadi ini cara kita untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. Bagaimana masyarakat ikut berperan serta berpartisipasi untuk mengantisipasi, mengorganisir lingkungannya supaya dia ikut secara aktif mencegah perilaku-perilaku dan gejala-gejala sosial misalnya di lingkungannya yang mengarah kepada gerakan-gerakan seperti itu. Apalagi radikal mengarah ke terorisme kan itu sangat berbahaya sekali. Bapak sendiri di Kemendagri sudah cukup setuju dengan kata anti radikalisme atau sebenarnya masih akan ada kajian lagi soal kata anti radikalisme itu? Iya, sebenarnya kan kalau perseptif ilmu pengetahuan bisa saja orang berdebat macam-macam. Dalam ilmu pengetahuan kan berpikir radikal kan positif. Ilmu pengetahuan baru berkembang karena orang berpikir radikal. Tapi yang menjadi keliru itu adalah ketika menjadi isme, menjadi paham radikal itu dan bermakna negatif. Apalagi radikalisme lalu kita maknai sebagai gerakan intoleransi, bahkan melakukan perilaku dan perbuatan pidana, misalnya menyerang pihak lain dan seterusnya, eksklusivisme dan lain-lain, dan menganggap diri yang memiliki kebenaran mutlak. Sementara ini kan negara ini. Jadi negara ini dibangun atas keberagaman. Orang boleh punya pikiran macam-macam. Kan hak berpikir itu kan nggak dilarang. Boleh Anda punya pandangan tentang negara boleh, tentang agama boleh, tentang sosial boleh, tentang macam-macam Anda boleh punya pandangan. Tetapi ketika berinteraksi dengan manusia lainnya, disitulah hak kita terbatasi. Karena Indonesia ini adalah negara yang dibangun atas hukum. Jadi kebebasan orang itu bukan kebebasan mutlak. Dia berbatas dengan hak orang lain. Maka disitulah negara mengatur supaya hak bebas itu tidak tabrakan dengan hak yang lain. Nah, untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kewaspadaan dini atau deteksi dini gejala-gejala sosial dan seperti ini, maka kami mengorganisir masyarakat nih melalui namanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Terus ada lagi forum untuk tim pencegahan konflik. Nah, supaya masyarakat diedukasi. Yang kita sasar ini kan ada dua. Satu, pikiran manusia. Bagaimana manusia 267 juta ini punya pikiran sama bahwa kita hidup pada rumah yang sama di Indonesia. Maka instrumen kita itu harus ditanamkan ideologi orang yang hidup di sini. Itulah Pancasila itu. Itulah Pancasila. Itulah setiap manusia ini dipastikan punya ideologi yang sama.
Nah, bahwa kita boleh punya ideologi-ideologi personal boleh, tapi dalam hidup bersama, nah itu ada ideologi yang menjadi nilai yang kebersamaan kita buat semua. Pak Bahtiar, terima siap, kasih. makasih. Selamat bekerja Siap, kembali, mau Pak. kerja.